Shalom keluarga HOT yang ada di rumah. Kembali kita bertemu walaupun hanya sebatas layar kaca yang ada di handphone kita masing-masing. Tapi sekali lagi dalam hadirat Tuhan, kita tidak pernah dibatasi untuk kita dapat bersekutu, dapat menyembah Tuhan. Sebab roh Tuhan di dalam kita adalah roh yang tak terbatas. Puji Tuhan. Baik, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan berikan pada kita untuk kita terima sebagai berkat pada malam hari ini. Sebagaimana pembacaan di dalam minggu kemarin yang terambil dalam kitab Mazmur pasal yang ke-44. Kalau jemaat mengikuti khotbah minggu kemarin, pembacaan pada waktu itu terambil dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Ada bagian di mana pada ayat 10 sampai 27 yang kita belum bicarakan. Nah, malam hari ini kita akan bicarakan bagian ayat 10 sampai dengan 27. Mengapa kita harus menyelesaikan pembacaan ini? Sebab Bani Korah menulis sebuah peristiwa yang sungguh luar biasa, sebuah penulisan yang berbeda. Pada ayat pertama sampai dengan ayat 9 itu berbeda bunyi isinya, maknanya dengan ayat 10 sampai dengan 27. Sebab itu kita perlu menyimak bersama-sama. Apakah pengaruhnya perbedaan isi ini, kemudian apakah mempengaruhi janji kemenangan yang ada di tangan Tuhan? Sebab itu malam hari ini kita kembali membuka di dalam Mazmur pasal yang ke-44. Hanya topik bacaan kita pada ayat yang ke-10 sampai dengan 27. Kita ulangi pembacaan kemarin di ayat yang pertama sampai dengan ayat 9. Bagaimana kemenangan itu dinyatakan Allah di dalam kehidupan kita melalui tangan Tuhan yang penuh kuasa. Yaitu ketika kita mendengar suaranya, mendengar berita-berita tentang kemenangan yang Tuhan berikan pada kita. Sebagaimana dikatakan oleh Bani Korah melalui ayat yang kedua sampai dengan dan ayat yang ketiga. Dan setelah kita mendengar, kita pun mengerti apa yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga Allah bukan hanya berkenan dengan perbuatan kita, tetapi perbuatan kita semuanya boleh berkenan, menyenangkan hati Tuhan, karena kita mengerti apa yang berkenan kepada Allah. Dan kemudian kita tahu kemenangan yang Tuhan berikan dikatakan mengakui kekuasaan Tuhan, mengakui bahwa Tuhanlah Raja, Tuhanlah Allah di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengakui Tuhan, seperti yang dikatakan pada ayat yang kelima dan 6, maka di sana kita akan melihat bagaimana Tuhan bersama-sama dengan kita mengalahkan para lawan-lawan kita. Dan yang terakhir, poin yang keempat tentang kemenangan di tangan Tuhan. Ketika kita memastikan bahwa tidak ada ilah lain, tidak ada hal yang lain yang kita andalkan, bukan pedangku, bukan panahku yang kupercayai, tetapi Tuhanlah yang memberi kemenangan pada kita, bahkan memberi malu pada musuh-musuh kita, sehingga kita dapat mengucap syukur dan memuji Tuhan bagi kemuliaan namanya. Nah, pada ayat yang ke-10 kalau kita perhatikan sampai pada ayat yang ke-27 ada sebuah bagian pemberitaan yang berbeda. Kalau kita lihat kalimat demi kalimat di situ jelas dikatakan setelah Bani Korah menyatakan bagaimana kemenangan yang Tuhan berikan pada bangsa Israel. Kemudian pada ayat yang 10 terjadi sebuah kontradiksi ya. Kalau kita memahami secara hurufiah, maka kita hanya akan menemukan kontradiksi atau suatu hal yang berlawanan dengan apa yang dikatakan Bani Korah dari ayat yang pertama sampai 9. Bani Korah ayat 1-9 dengan begitu semangat menyatakan kemenangan di tangan Tuhan. Tetapi sepertinya ada titik balik ketika berada di ayat yang 10 Tuhan. Bani Korah menuliskan demikian. Namun engkau telah membuang kami, engkau telah membuat kami diumpat. Bahkan engkau tidak berjalan bersama-sama dengan kami dan bala tentara kami. Ayat yang ke-10 dikatakan seperti itu. Ya. Engkau tidak berjalan bersama-sama dengan kami dan bala tentara kami. Engkau menyerahkan kami sebagai domba sembelihan. Ayat 12 dikatakan, dan menyerahkan kami di antara bangsa-bangsa. Engkau membuat kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami. Bahkan kami membuat kami menjadi olok-olokan dan cemoohan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Ya, luar biasa. Kemudian kita lihat ini bagaimana kalimat demi kalimat selanjutnya. Bani Korah menyatakan seolah-olah Allah membuang mereka, seolah-olah Allah meninggalkan mereka, seolah-olah Allah membiarkan mereka. Inilah sebuah kontradiksi yang terjadi, yang dialami oleh Bani Korah sendiri. Bahkan kemudian setelah itu Bani Korah menyatakan
Engkau menjual kami, ayat 13, engkau menjual kami dengan cuma-cuma dan engkau tidak mengambil keuntungan apa-apa dari penjualan itu. Engkau membuat kami menjadi sindiran bagi bangsa-bangsa, menyebabkan suku-suku bangsa menggeleng-geleng kepala. Bahkan kemudian pada ayat yang ke-15 dikatakan, sepanjang hari aku berhadapan dengan nodaku, mukaku diseliputi dengan malu. Malu menyeliputi mukaku. Karena kata-kata yang mencela engkau, mencela dan menista, kata-kata orang yang mencela dan menista di hadapan musuh dan pendendam. Sebuah keadaan ironi yang dihadapi oleh Bani Korah. Bagaimana ketika dia tadinya mengatakan tentang kemenangan di pihak kami, kemenangan yang dari tangan Allah, lengan Allah dan cahaya wajah Tuhan. Tapi kemudian Bani Korah menyatakan semuanya itu. Tapi kita tidak boleh berhenti hanya sampai pada ayat yang ke-17. Kalau kita lanjutkan pada ayat yang ke-18, disitulah pengertian kemenangan yang dimaksudkan oleh Bani Korah ketika dia menyebutkan seolah-olah Tuhan meninggalkan, membiarkan keadaan yang buruk, keadaan yang kacau sedang terjadi, ketika dia sendiri mengakui bahwa kemenangan diberikan oleh Allah. Pada ayat 1 sampai dengan 9, baik melalui peristiwa nenek moyang mereka maupun melalui pendudukan di negeri yang Tuhan janjikan pada mereka, melalui banyak hal. Kemudian Bani Korah membawa kita kepada satu pemahaman yang seolah-olah janji itu kemudian tidak terjadi atau terabaikan. Tapi kita kembali lagi diingatkan janji Tuhan melalui ayat ke-18. Semuanya itu menimpa kami. Dikatakan ayat 18 menarik. Disitulah kunci kemenangan. Ayat kemenangan yang dimaksudkan oleh Bani Korah ketika ia sendiri berada pada sebuah keadaan yang sangat tragis, ya, sangat berbeda dengan apa yang dia ucapkan tadinya tentang kemenangan di tangan Tuhan. Semuanya itu menimpa kami, tetapi kami tidak melupakan engkau dan tidak mengkhianati perjanjianmu. Nah, ini menarik. Sebuah level kemenangan yang luar biasa sedang Bani Korah nyatakan di sini. Bani Korah ternyata tidak sedang terjebak dalam sebuah perasaan mengasihani diri dengan melihat keadaan yang menyakitkan, keadaan yang ditinggalkan, dibuang, ya, dicemooh, diolok-olok, sampai seperti bahasa Tuhan sendiri menjual mereka dengan tidak mengambil keuntungan apa-apa, seolah-olah betul-betul Allah tidak berbuat apa-apa. Jujur aja kadang kita pun memiliki penafsiran demikian ketika kita berada dalam sebuah keadaan yang berbeda dengan apa yang kita yakini di dalam kehidupan kita. Kita mempercayai janji-janji Allah, tapi kemudian kenyataan yang kita alami berbeda. Pada saat yang demikian ini, bagaimana kita tetap mempertahankan keyakinan kita, yaitu kemenangan yang Tuhan berikan. Bani Korah menyatakan jelas di sini, sekalipun semuanya itu menimpa mereka, ayat 18, semuanya itu menimpa kami, tetapi kami tidak melupakan engkau dan tidak mengkhianati perjanjianmu. Bahkan selanjutnya Bani Korah mengatakan, hati kami tidak membangkang, langkah kami tidak menyimpang dari jalanmu. Luar biasa. Bahkan dikatakan selanjutnya ayat yang ke-20, walaupun kami diremukkan di tempat serigala, bahkan menyelimuti kami dengan kekelaman, seandainya kami melupakan nama Allah kami, bahkan Bani Korah pun menunjukkan sebuah kesalahan yang paling dalam. Seandainya kami melupakan nama Allah kami dan menandakan tangan kami kepada Allah lain, masakan Allah tidak menyelidikinya? Masakan dia tidak mengetahui rahasia hati? Luar biasa. Artinya Bani Korah justru menuju kepada sebuah klimaks keyakinannya. Tuhan kami siap diselidiki, Tuhan kami siap diuji. Sekiranya keadaan yang paling buruk pun kami alami, itu tidak akan menggoyahkan kami, itu tidak akan membuat kami meninggalkan atau melupakan perjanjian kami kepada Tuhan bahwa kami akan mempercayai Engkau, bahwa kami akan menyembah Engkau dalam setiap hal, dalam keadaan yang bagaimanapun. Di sini Bani Korah sedang memberitahukan pada kita kemenangan yang bersifat walaupun. Kita tetap mempercayai Allah walaupun keadaan sepertinya tidak mendukung kita untuk kita dapat meyakini janji Allah di dalam kehidupan kita. Sepertinya kondisi kita semakin terpuruk, keadaan kita semakin tidak berjalan sebagaimana yang kita pikirkan, segala sesuatunya sepertinya menjauh, bahkan kekacauan terjadi, yang lebih buruk semakin bertambah-tambah. Ada hal itu membuat kita meragukan, mengaburkan janji kemenangan yang Allah berikan pada kita.
Korah memberikan sebuah kejujuran. Pada ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17, Korah memberikan sebuah fakta kejujuran bahwa Tuhan, kenyataan kau meninggalkan kami. Kenyataan kau membuang kami, kau tidak berjalan bersama kami, kau tidak berperang bersama kami. Bahkan kau menjual kami menjadi bahan sindiran, tawaan, lelucon, cemooh, olok-olokan. Korah memberikan sebuah kenyataan yang jujur, tapi dalam semuanya itu, Korah berkata bahwa kemenangan yang daripada Allah itu tidak akan bisa digagalkan oleh keadaan kondisi yang bagaimanapun. Kemenangan yang diberikan oleh Allah itu adalah kemenangan yang dipastikan dalam keadaan sekalipun. Walaupun keadaan kita, masalah kita, kesusahan kita, kesulitan kita menekan hidup kita, itu tidak akan bisa melemahkan, bahkan menggagalkan, mengacaukan kemenangan yang Tuhan berikan pada kita. Itulah yang dimaksudkan oleh Bani Korah. Semuanya itu menimpa kami, ayat 18. Itu ayat kunci yang menjadi penekanannya. Tetapi kami tidak melupakan Engkau. Kami tidak mengkhianati perjanjian-Mu. Hati kami tidak membangkang, ayat yang ke-19. Kami tidak melangkah daripada jalan-jalan. Artinya Bani Korah semakin meneguhkan hati, menguatkan imannya, memegang komitmennya untuk tetap setia kepada Tuhan. Bahkan dia sendiri bersedia diuji. Bukankah Engkau yang mengetahui rahasia hati? Artinya tidak ada yang tersembunyi di dalam hati kami, bahwa kami meyakini Tuhan sepenuhnya. Jemaat Tuhan, kemenangan yang Allah berikan pada kita bukanlah kemenangan yang setengah-setengah, bukan kemenangan yang setengah kelihatan, setengah tidak, artinya kabur dan jelas. Tapi kemenangan yang dari Tuhan adalah kemenangan yang terang benderang. Kemenangan yang pasti diberikan oleh Allah kita. Kemenangan yang tidak dapat dipengaruhi sedikit pun juga oleh situasi, kondisi, keadaan apapun. Kemenangan yang Allah berikan adalah kemenangan yang sungguh nyata kepada kita. Sebab itu Daud sendiri pernah berkata pada bagian ayat yang sangat terkenal, kalau jemaat Tuhan mengingatnya. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun, Daud berkata demikian dalam Mazmur 23 ayat yang keempat, ketika dia berbicara tentang Tuhan adalah gembalaku yang baik. Kemudian pada bagian kalimat di tengah-tengah baitnya itu, ketika Daud berkata di awal, Tuhan gembalaku yang baik, ya, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang rumput yang hijau, memimpin aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Kemudian Daud mengatakan, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Pada ayat yang keempat, pada bagian tengah bait tentang pengagungan Daud, pujian Daud bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, Daud tidak bisa menyembunyikan, tidak bisa memungkiri fakta yang mengatakan bahwa dia pernah ada di dalam lembah kekelaman. Dalam lembaga kekelaman, bahasa Inggrisnya itu keren. Kalau bahasa Indonesia tidak cukup jelas ya. Kekelaman kayaknya cuma sekedar keadaan yang gelap, keadaan yang selak, keadaan yang kelabu gitu aja. Tapi kalau bahasa Inggris jelas, shadow of death, lembah kematian, bayang-bayang kematian. Bahasa Ibraninya jelas, selmavet. Selmavet itu artinya death shadow. Bahkan kemudian dikatakan lebih dalam lagi, deep shadow. Satu bayangan yang sangat dalam. Death shadow, bayangan kematian. Kemudian deep shadow, bayangan yang sangat dalam. Kemudian dikatakan deep darkness, kegelapan yang sudah gelap, dalam banget. Kemudian ditutup dengan kata shadow of death. Bukan hanya death shadow, tapi kemudian ditutup dengan shadow of death, yaitu a place of death. Sebuah tempat kematian, itu mengerikan. Menarik, Daud mengatakan, sekalipun aku berada pada tempat shadow of death, death of shadow, deep of darkness, deep of shadow, itu tidak membuat aku takut. Itu tidak membuat aku gagal untuk mempercayai Allahku seperti yang dikatakan oleh Bani Korah. Semuanya itu menimpa aku, Mazmur 44 ayat 18. Tetapi aku tidak melupakan Engkau, dan aku tidak mengkhianati perjanjian-Mu. Hatiku tidak membangkang, jalanku tidak, langkahku tidak menyimpang dari jalan. Aku siap diselidiki hatiku ya Tuhan. Hebat. Inilah yang menjadi sebuah jaminan kemenangan yang Tuhan berikan pada kita, adalah kemenangan yang tidak dibatasi oleh kondisi sekalipun. Walaupun kenyataannya tidak seperti yang kita terima daripada Tuhan. Percayalah dalam hal ini jemaat Tuhan. Kemenangan daripada Allah itu tidak dapat digagalkan oleh keadaan apapun yang terjadi pada kita. Sebab itu Daud berbicara juga pada bagian yang lain, pada ayat yang terkenal, terlebih pada masa kondisi seperti ini. Banyak orang mengutip Mazmur 91. Kalau kita perhatikan, banyak orang sedikit memahami ayat yang ke-7 yang terkenal itu.
Walau 1000 rebah di sisi kananku dan 10.000 rebah di 1000 rebah di sisiku dan 10.000 di sisi kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Kata walau artinya walau kita di tengah-tengah masalah, walau kita di tengah kesesakan, kalau kita di tengah keadaan yang mengacaukan, kita seharusnya tidak perlu khawatir. Kita seharusnya tidak perlu takut. Itu maksud Tuhan. Makanya pakai kata walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 di sisi kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Artinya ini bukan hanya Tuhan menjaga, melindungi kita, tapi Tuhan pun mau supaya kita tetap tenang, kita tidak khawatir, kita tidak bimbang, sekalipun sekeliling kita dalam keadaan yang kacau balau, keadaan yang mengkhawatirkan, mencemaskan, kita tidak perlu takut. Sebab semuanya itu tidak akan menimpa kita. Itulah jaminan kemenangan yang Tuhan berikan pada kita. Kemenangan yang bersifat sekalipun kiri kanan kita berbicara tidak mungkin, mustahil, tidak bisa, tetapi percaya. Kemenangan daripada Allah itu tidak bisa dihentikan, tidak bisa dibatasi, tidak bisa digagalkan, bahkan oleh musuh kita, iblis setan pun tidak bisa mengalahkannya. Lebih-lebih lagi kita akan merayakan bukti nyata kemenangan Tuhan kita di kayu salib melalui Jumat Agung dan pasca kemenangannya mengalahkan maut dengan kebangkitannya dari alam maut. Kunci maut, kerajaan maut sudah di tangan Tuhan kita. Haleluya. Tuhan kita terlalu luar biasa. Sebab itu kalau kita lanjutkan Mazmur 91, maka ayat 8 kemudian dikatakan, engkau akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat bagaimana orang-orang fasik dibinasakan. Maka ayat 9 dikatakan, Mazmur 91 menarik, sebab Tuhan yang menjadi tempat perlindunganmu, yang maha tinggi menjadi kubu pertahananmu. Sebab itu malapetaka ayat 10 tidak akan menimpa engkau, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Itulah kemenangan yang Tuhan berikan di tengah walaupun sekalipun kenyataan apapun, itu tidak akan bisa mengaburkan janji Allah yang jelas. Sebab itu ketika Korah mengatakan, namun engkau telah membuang kami, membuat kami menjadi cacian orang banyak. Engkau tidak berperang bersama-sama dengan kami dan bala tentara kami. Tapi kemudian Korah mengatakan, tapi dalam semuanya itu kami tetap meyakini Tuhan engkau ada di pihak kami. Yang kedua, bagaimana kita bisa terus meyakini janji Allah melalui peristiwa yang kelihatannya pada ayat yang ke-10 sampai 27 ada sebuah kontradiksi. Kemudian menarik pada ayat yang ke-23, Korah berkata demikian. Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Bayangkan, Korah berkata dari ayat 1 sampai 9, kemenangan demi kemenangan. Kemudian Korah mengatakan pada ayat 23, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami sudah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ini sebuah ayat yang sangat kuat sekali, mengandung sebuah nubuatan profetik yang luar biasa. Karena ayat ini adalah ayat tentang mesianik, ayat yang tentang berbicara pengorbanan Kristus. Bagaimana Kristus akan menjadi seperti anak domba yang akan dipersembahkan sebagai korban penebus dosa-dosa manusia. Jadi betapa luar biasanya ayat ini muncul di tengah berita kemenangan yang sudah Tuhan janjikan, dan di tengah sebuah keadaan sekalipun keadaan yang ditinggalkan, tapi kemenangan yang dari Allah, dari yang awal sudah diberitahukan dari ayat 1 sampai 9, itu tidak akan bisa menghentikan janji kemenangan Tuhan berikan. Sebab itu ayat ini muncul. Ayat ini pun yang digunakan oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Roma yang mengalami penganiayaan oleh tentara Romawi pada waktu itu. Rasul Paulus pun menguatkan jemaat ketika dia berbicara dalam Roma pasal 8 ayat 35. Sebab siapakah yang memisahkan kita daripada kasih Kristus? Penindasan enggak, penganiayaan enggak, kesesakan enggak, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang, seperti ada tertulis. Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Roma 8 ayat 36. Kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat yang sama yang dituliskan oleh Bani Korah ini menjadi alat yang sungguh menguatkan Paulus. Paulus menyatakan hal apa yang terjadi, yang akan kita alami sebagai orang percaya, itu tidak akan memiliki pengaruh sedikitpun juga untuk kemenangan yang Tuhan berikan. Apa artinya ini? Artinya seperti ini. Kemenangan yang Tuhan berikan pada kita adalah kemenangan yang bahkan kita pun bisa melewati maut. Bayangkan. Jadi kemenangan kita ini bukan hanya soal kita bisa menang ketika kita ditinggalkan Tuhan, dibiarkan Tuhan, ketika kita dicemooh, ketika kita jadi sindiran, ketika kita dipermalukan.
Bukan hanya itu, pada puncaknya kenyataan yang paling buruk pun kita akan berhadapan dengan maut. Sekalipun maut tidak akan bisa mengalahkan kita dalam keyakinan kita kepada Tuhan. Maut tidak bisa menggagalkan. Bayangkan maut. Dan kita tahu hari-hari ini roh maut sedang terjadi di seluruh dunia. Hari-hari ini maut sedang menjadi sebuah ancaman. Orang sekarang ini bukan hanya takut soal makan dan minum, soal uang, tapi lebih lagi soal kematian. Orang berduit pun hari ini takut. Karena uang mereka tidak bisa menjamin kesehatan mereka atau keselamatan atau kesembuhan mereka. Maut tidak mengenal status sosial, maut tidak mengenal orang berada atau tidak berada. Seluruh dunia berhadapan dengan roh maut. Nah, apakah kita juga memiliki perasaan yang sama? Tadi ketika roh maut sudah mengancam dunia, kemudian kita pun menjadi orang yang ketakutan, menyembunyikan diri. Ya, kita melakukan social distance. Saya tahu sebagai warga negara yang baik, sebagai orang Kristen, kita mengikuti peraturan pemerintah. Tapi apakah kita melakukan itu hanya karena ketakutan saja sehingga kita tidak berani keluar rumah, kita tidak berani bersosial? Terus bagaimana kita bisa berbuat baik kalau kita cuma diam di rumah, kita tidak berbuat sesuatu apa-apa? Padahal di luar rumah kita mungkin ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Kita bisa tolong orang lain, tapi karena kita ketakutan, ini kan social distance, kita tidak perlu keluar rumah. Kita hanya menyelamatkan diri kita sendiri, kita memikirkan diri kita sendiri. Padahal di luar sana ada orang-orang yang mungkin kita bisa berbuat sesuatu untuk menolong mereka. Atau keadaan yang sama sedang kita alami hari ini. Bapak Ibu, Allah mengatakan, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut. Kemenangan yang diberikan oleh Allah bahkan melewati maut, menghadapi maut sekalipun kita tidak takut. Artinya kita akan mengalahkan maut. Kemenangan yang diberikan oleh Allah atas kita adalah kemenangan atas maut. Bukankah firman Tuhan ketika Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, di mana alam maut tidak akan menguasai. Matius pasal 16 ayat yang ke-18. Jadi percayalah bahwa maut tidak akan bisa mengalahkan kita. Kita akan menang atas maut, kondisi apapun yang terjadi. Tuhan di pihak kita. Allah yang menyertai kita adalah Allah dahsyat. Artinya kemenangan yang dari Tuhan adalah kemenangan ya dan amin. Daud pernah berkata demikian dalam Mazmur 94 ya, pada ayat yang ke-17. Jikalau Tuhan tidak menolong kami, nyaris kami diam di tempat yang sunyi. Kata tempat yang sunyi itu dunia kematian. Jikalau bukan Tuhan yang menolong kami, Mazmur 94 ayat 17, nyaris kami diam di tempat yang sunyi. Ya. Artinya pertolongan Tuhan itu melindungi kita, meluputkan kita sehingga kita tidak mengalami maut. Tidak akan mengalami keadaan di mana kita mengalami ancaman kebinasaan oleh keadaan apapun. Tidak. Bahkan ayat 18 dikatakan selanjutnya melalui Mazmur 94, ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu menopang aku. Artinya semuanya ini dapat dilalui Daud bukan oleh karena kemampuannya berpikir, ya. Tapi itu sepenuhnya oleh karena Allah yang menolong dia. Seperti dikatakan ayat sebelumnya, jikalau bukan Tuhan menolong aku, nyaris aku diam di tempat yang sunyi. Sekali lagi, bahkan maut pun tidak bisa membatasi kita. Kemenangan yang daripada Allah itu sungguh-sungguh dahsyat. Sebab itu Paulus dalam surat perjanjian baru pada jemaat di Korintus, Paulus dengan tegas mengatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Maka pada ayat yang 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57, maka pada ayat 57 Paulus berkata demikian, tetapi syukur kepada Allah yang sudah memberikan kemenangan kepada kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada kita. Kemenangan ada di tangan Tuhan. Tangan kanan yang memberi kemenangan. Jadi tidak ada alasan untuk kita menjadi takut, untuk kita tidak berbuat sesuatu. Bahkan di tengah situasi kondisi bangsa kita, bahkan bukan hanya bangsa kita, dunia, tapi itu tidak menghentikan kita untuk kita tetap berbuat baik, untuk kita bisa menolong orang lain. Kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, karena maut sekalipun tidak akan bisa mengalahkan kita, tidak bisa memisahkan kita daripada kasih Tuhan.
Kasih Tuhan harus terus nyata, kesaksian anak-anak Tuhan harus nyata, bahwa kemenangan ada di pihak kita. Jangan biarkan iblis tersenyum dalam hal ini. Lakukan apa yang baik yang kita bisa lakukan. Tunjukkan, demonstrasikan kasih Allah. Kemenangan daripada Tuhan senantiasa bekerja, sebab maut sekalipun tidak dapat menimpa kita. Amin. Yang ketiga, bagaimana Korah menunjukkan pada kita kemenangan yang Allah berikan pada kita adalah kemenangan yang tidak dapat digagalkan, tidak dapat dibatasi, tidak dapat dihentikan oleh hal apapun. Kalau kita memperhatikan ayat demi ayat dalam Mazmur pasal 44, kita akan menemukan kemenangan dan kekalahan bangsa Israel itu sepenuhnya, kalau kita perhatikan, itu ditentukan oleh Tuhan. Mereka menang karena Allah memberikan kemenangan pada mereka. Dan seperti pengakuan Korah pada Mazmur 44 ayat 10, kalaupun mereka kalah, itu kalah karena mereka ditinggalkan Tuhan, kalah karena mereka dibiarkan oleh Tuhan, kalah karena mereka memang diserahkan Tuhan ke tangan-tangan musuh mereka. Artinya mereka kalah bukan oleh karena musuh mereka lebih kuat, musuh mereka lebih hebat. Mereka kalah bukan oleh karena lawan-lawan mereka yang mengalahkan mereka. Bukan, mereka kalah adalah karena Allah yang mengizinkan, Allah yang menyerahkan mereka. Artinya di sini ada sebuah kebenaran God-sentris. Allah itu adalah pusat, theosentris, Christ-sentris. Allah itu pusat segala-galanya, Bapak Ibu. Yang Allah mau katakan adalah kalah menang kita itu ditentukan oleh bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan, bagaimana iman kita kepada Tuhan. Yang membuat kalah itu bukan oleh karena keadaan, oleh karena masalah yang lebih berat, keadaan yang lebih buruk, persoalan yang lebih sulit yang belum pernah kita alami sebelum. Bukan. Keadaan yang membuat kita kalah menang itu adalah semuanya ditentukan oleh Tuhan. Kalau Tuhan menyerahkan kita kepada musuh, maka disitulah yang akan terjadi. Ketika Tuhan membiarkan semuanya terjadi, disitulah letak kekalahan yang akan terjadi atau kegagalan akan menimpa kita. Tetapi selama Allah beserta kita, di pihak kita, maka tidak ada kata untuk kita mengalami kekalahan dalam hal apapun juga. Korah menyatakan hal ini melalui suratnya. Jelas dia katakan bahwa semuanya ini terjadi karena Engkau Tuhan yang ada beserta kami. Sebaliknya ketika Engkau tidak berjalan bersama kami. Karena itu kalau kita lanjutkan bacaan kita pada ayat yang ke-24, sebab itu Bani Korah dengan tegas sebuah bahasa manusia yang sangat nyata dia katakan seolah-olah ia membangunkan Tuhan kayak membangunkan manusia. Terjagalah, mengapa engkau tidur ya Tuhan, bangunlah. Janganlah membuang kami terus menerus. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu, mengapa engkau melupakan penindasan dan impitan terhadap kami. Lihat itu bahasa-bahasa Bani Korah. Bani Korah mengatakan seolah-olah kayak membangunkan orang saja. Bangun Tuhan, terjaga Tuhan. Jangan tetap tidur Tuhan. Jangan lupakan kami. Artinya dalam semua hal yang dialami, Korah tahu bahwa seluruh kekuatan kemenangan itu daripada Tuhan. Kita harus berpusat kepada Allah. Ketika kita memusatkan hidup kita kepada Tuhan, maka kemenangan itu akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Dan iblis pun tidak akan dapat melemahkan kita. Bukan kegagalan, bukan kekalahan yang direncanakan Allah dalam kehidupan kita, tetapi kemenangan demi kemenangan. Itulah yang Tuhan tetapkan atas kehidupan kita. Asal kita mengerti bahwa Tuhan itu adalah pusat segala-galanya. Sebab itu persekutuan kita, hubungan kita dengan Tuhan, membangun iman kita terus-menerus kepada Tuhan, itulah yang menjadi rahasia, menjadi kunci bagaimana kemenangan iman yang di tangan Tuhan itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Ayub berkata seperti ini dalam Ayub pasal 10 ayat 12. Hidup dan kasih setia dikaruniakannya. Pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Perhatikan kalimat ini. Hidup dan kasih setia engkau karuniakan ya Tuhan. Pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Artinya hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Kegagalan dan kemenangan itu di tangan Tuhan. Kekalahan dan keberhasilan itu di tangan Tuhan. Hidup dan kasih setia engkau karuniakan. Pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Bukan keadaan kondisi kita yang menentukan, tapi sepenuhnya tangan Tuhan yang menentukan hidup kita. Serahkan hidupmu pada Tuhan, percayalah kemenangan daripada Allah selalu menyertai kita. Satu ayat meneguhkan hal ini juga.
Ketika Yosua berperang dengan orang-orang Amalek, jelas di sana firman Allah mengatakan bahwa kemenangan ini bukan ditentukan oleh kemampuan Yosua berperang dengan orang-orang Israel, tetapi ditentukan oleh tangan Musa. Setiap kali tangan Musa ternaikkan, maka Yosua lebih kuat. Tetapi ketika tangan Musa turun, maka orang Amalek lebih kuat. Keluaran pasal 17 ayat yang 11 menyatakan hal itu. Artinya kalah dan menang kita semuanya, gagal berhasilnya kita itu ditentukan bagaimana sikap hati kita, hidup kita, persekutuan kita. Semakin kita hidup bergantung kepada Tuhan, percayalah, tidak ada kata gagal, tidak ada kata menyerah, tidak ada artinya menyerah dengan masalah, kalah, tidak ada. Sebaliknya Allah akan buktikan kuasanya, kekuatannya, kemenangannya. Supaya pujian, kata Korah pada ayat yang 11, ayat yang 9 dikatakan, karena Engkau kami nyanyikan pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami naikkan syukur selama-lamanya. Biar mulut kita penuh pujian, penyanyian kemuliaan bagi Tuhan. Sebab itu Allah menjamin kemenangannya selalu ada dan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati jemaat Home of Truth dimanapun berada. Percayalah, kemenangan di tangan Tuhan, kemenangan daripada Allah itu nyata atas kehidupan kita. Silakan hidupmu, percaya Allah itulah kekuatan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.